Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila bi'idznihi sirajan munira. Amma ba'du, faqala ta'ala syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Al-Anbiya 21 ayat 107. Qala sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya saya hanyalah rahmat yang dihadiahkan untuk umat. Kama qala sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhul habibul karim dzakina syahidina syakin alhamdulillahirabbil alamin. Ayah ibu rahmatullah, alhamdulillah senang sekali malam hari ini bisa bertemu kembali muajah silaturahim di antara kita semua, sekaligus belajar bareng, ngaji bareng di Masjid Hubbul Huda ini. Setiap pekan ketiganya adalah tafsir. Tafsirnya tafsir surah pendek juz amma. Hari ini kita sampai dengan surah Al-Fajr bagian yang kesekian. Ayat yang kita fokus hari ini insya Allah mulai dari ayat 21. Mudah-mudahan cukup waktu sampai dengan 30. Nanti kita ngukur waktu saja, nggak usah diubar-ubar. Yang penting dapat ilmunya dan insya Allah kita bisa amalkan dalam kehidupan dunia maupun menyelamatkan kita sampai akhiratnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Ayah ibu, sebagai pembuka tadi saya kutip masih surat dan ayat berkenaan dengan diutusnya Nabi sebagai rahmat. Karena kita hari ini berada di penghujung bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Selalu diingatkan bahwa Nabi itu Allah proklamirkan sebagai sosok penuh cinta dan kasih sayang. Satu-satunya manusia, satu-satunya Nabi dan Rasul yang Allah sifati rahmah itu hanya Nabi Muhammad SAW saja. Satu. Yang kedua, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang bahkan Allah beri sifat dua yang istimewa, Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ra'fah sekaligus rahmah, dua sekaligus. Itu hanya Nabi Muhammad SAW. Apa ra'fah itu? Ra'fah itu kasih sayang yang jor-joran, tanpa batas, apapun yang diminta kasih. Bapak manjain anak, itu ra'fah tuh. Halo, tapi rahmah gimana? Kalau rahmah itu kasih sayang yang terukur, terstruktur, sesuai dengan kebutuhan, tidak membahayakan. Kalau bapak ngasih anak, ayah aku minta ninja, anak kita baru lulus SD misalnya, bapak kasih, itu namanya ra'fah. Itu kasih sayang yang jor-joran. Kasih sayang jor-joran bisa jadi mencelakakan. Nah, anak kita nanti besok bisa kecelakaan, ya. Tapi kalau rahmah itu adalah rahmah, kita bisa jadi menahan, tidak ngasih bukan karena nggak sayang, justru karena kita sayang. Itu rahmah. Dua-duanya didampingkan dalam Al-Quran menjadi sifatnya Nabi. Satu-satunya manusia, satu-satunya Nabi dan Rasul. Raufun Rahim. Baginda Nabi itu sosok yang penuh penyantun, bahasanya penyayang, yang berehan gitu, jor-joran, tapi juga kasih sayangnya terukur, kasih sayang yang senantiasa akan membawa kebaikan untuk kita semua. Itulah sosok baginda Nabi SAW. Kalau nabinya demikian, maka kita yang ngaku sebagai pengikutnya Nabi mestinya juga begitu, menjadi pribadi yang penuh cinta, penuh kasih, penuh sayang kepada siapapun, lil alamin, untuk semesta alam. Maka mari wujudkan dalam kehidupan nyata kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, menjadi pribadi yang lebih cinta, kasih, sayang kepada sesamanya, apalagi kepada keluarga intinya. Suami lebih sayang kepada istrinya, suami istri lebih sayang kepada anak-anaknya, sayang kepada tetangga kanan kirinya. Banyak yang jauh banget wangi, deket wangi, seakan-akan ya begitu akrab, dekat gitu, sama tetangga nempel nggak akur. Nauzubillah, yang di sono-sono, sini nggak ada. Insya Allah ya, kita semakin dekat dengan sesamanya, terutama di lingkungan kita, masjid kita, jamaah kita, RT RW kita, itu komplek kita. Mudah-mudahan kemudian kita tular ke semua seluruhannya, bangsa dan negara kita tercinta, semakin menjadi pribadi yang penuh cinta dan kasih sayang, penuh kedamaian, menebar kedamaian kepada siapapun. Amin ya rabbal alamin. Ladzina kullu sayyah ala hadat min sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Agak kurang tinggi ya Pak? Biar lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sadaqallahul azim. Baik, meskipun singkat kita baca kembali surah Al-Fajr dari ayat yang pertama lalu sambungkan terkaitan satu sama lain munasabah bainal ayahnya ya. Wal fajr demi waktu fajar, walayal asyr demi malam-malam yang 10 sudah kupasannya kita lewat kemarin. Wasyaf'i wal watr demi yang genap maupun yang ganjil. Wal laili idza yasr demi malam ketika berjalan semakin kelam. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, apakah itu pantas dijadikan sebagai sumpah bagi orang yang punya kecerdasan akal. Hijr batu itu membuat kita akan menghindar dari kecelakaan. Begitu juga dengan akal. Kalau kita mengikuti akal, insya Allah kita terhindar dari kemara bahaya dan celaka. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Lalu Allah di belakangnya menunjukkan contoh-contoh orang yang meninggalkan akalnya itu, yang tidak mengindahkan peringatan dari Tuhannya itu. Siapa itu? Yang pertama bi'ad, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Iram dzatil imad, yakni penduduk kota Iram. Iram adalah kota ibu kotanya Ad. Yakni Iram dzatil imad yang memiliki tiang-tiang pancang yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum ada sebelumnya di negeri-negeri manapun. Itu kaumnya Nabi Hud punya keistimewaan bisa membuat bangunan yang tinggi menjulang. Belum ada kren. Apa namanya? Apa namanya Pak? Belum ada alat canggih seperti itu, tapi mereka bisa membangun bangunan yang sangat tinggi menjulang gitu. Teknologinya belum memungkinkan mestinya gitu, tapi ternyata. Dan itu berlaku kapan Pak?
Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Masehi. Kaum Ad itu kurang lebih gampangan yang hitung ini mah 2500 tahun sebelum Masehi lah kurang lebih ya. 500 tahun sebelum Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum Nabi Ad, kaumnya Nabi Hud ya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, sebelumnya belum ada orang seperti itu. Wa Samud alladzina jabu syakhra bil wad. Kalau yang keduanya adalah kaum Samud. Kaum Ad itu di Ubar antara Yaman, Oman sekarang, Hadramaut dekat-dekatnya daerah situ, di bawah Saudi Arabia paling bawah yang bersentuhan langsung dengan laut. Itu kaum Ad. Kaum Samud siapa itu? Kaumnya Nabi Soleh. Di mana? Madian. Madian itu sekarang masuk wilayah Jordan. Antara Saudi dengan Jordan tuh itu daerahnya kaum Samud. Kaum nabinya Nabi Soleh. Mereka punya keistimewaan ahli pahat. Ukirannya mengukir batu. Alladzina jabu syakhra bil wad, mengukir istana-istana megah di lembah-lembah yang diukir batu, bukan kayu seperti di Jawa ada Jepara gitu. Di sono yang diukir batu. Maklum nggak ada kayu. Asyakhra bil wadi, lembah-lembah. Lalu yang ketiga yang disebutkan adalah wa fir'aun zil autad. Juga kaumnya Fir'aun. Fir'aun dan kaumnya zil autad yang memiliki tiang-tiang pasak. Yakni yang kita kenal hari ini sebagai piramida. Piramida satu di antaranya Giza misalnya, tinggi menjulang besar sekali. Sampai hari ini secara ilmu sipil gitu orang masih kebingungan bagaimana membangunnya. Batu segitu besar-besarnya ditumpuk sedemikian tinggi menjulang pakai apa? Ada banyak teorinya gitu. Pakai air. Gitu ya. Jadi sehingga kemudian bisa ringan gitu. Karena belum ada alat berat tadi ya gitu. Masih bingung orang mencari cara bagaimana membangun piramida itu. Itu Fir'aun zil autad. Alladzina taghaw. Autad itu watad satunya. Jamaknya autad. Piramida ternyata banyak, betul sesuai dengan Al-Quran. Alladzina taghaw fil bilad, mereka itu kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Nabi Musa zamannya Nabi Musa 1300-an tahun sebelum Masehi. Gampangan yang hitung, Pak. Gampangan yang hitungnya 1300-an tahun sebelum Masehi. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman tuh 1000 tahun sebelum Masehi. Nabi Sulaiman 1100 tahun sebelum Masehi. Gampangan yang hitung di Mesir. Kalau tadi kaum Adi Ubar, Yaman, Oman. Kalau di kaum Samud di Madain Soleh, Madian, Jordan. Kalau Fir'aun ini di Mesir. Alladzina taghaw fil bilad, mereka itu congkak melampaui batas di negeri-negeri. Fa'aktsaru fihal fasad, sehingga kemudian mereka banyak membuat kerusakan. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab, Allah menimpakan semeti azab kepada mereka. Semeti itu menyakitkan, pedih, menyayat. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu bil mirsad, tepat berada, memiliki teropong, memiliki alat pengintai. Di mana? Di Jahannam. Kita sudah belajar di sana Jahannam itu ada halte-halte. Yang pertama diuji adalah sholat kita. Begitu halte sholat diuji, ternyata balang bentong sholatnya, udah mentok di situ gitu, nggak bisa lanjut lagi. Bahkan terjerumus langsung ke Jahannam. Nauzubillah. Lalu ayat yang ke-15 dan ayat yang selanjutnya itu mengingatkan. Ini contoh orang-orang yang menentang agama. Lalu fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu ketika diuji oleh Tuhannya dengan kemuliaan. Diuji dengan kemuliaan dan segala macam kenikmatan. Fayaqul rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Persepsinya kalau dapat nasib yang mujur, baik, kaya, sukses gitu. Oh, Tuhan suka sama aku. Tuhan memuliakanku. Sebaliknya wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Kalau ternyata dia gagal, diuji dengan kegagalan, bangkrut, rizkinya sedikit, dia mengatakan Tuhanku menghinakanku. Jadi kalau gagal dianggapnya Tuhan gak sayang. Gitu. Kalau sukses dianggapnya Tuhan sayang. Kala balla tukrimunal yatim. Hati-hati, bukan begitu. Sukses gagalnya seseorang bukan berarti menunjukkan pasti cinta atau bencinya Allah kepada kita. Jangan dikira kalau Bapak sukses itu pasti Allah suka. Bisa jadi itu ujian. Bahkan seringkali orang gagal menghadapi ujian dalam bentuk kesuksesan, tapi bisa berhasil menghadapi ujian dalam bentuk kesulitan, kegagalan gitu ya. Kalau lagi miskin dekat sama agama, kalau lagi miskin sujud di masjidnya, kalau lagi miskin rajin sholat jamaahnya. Begitu kaya hilang.
Itu jangan sampai salah persepsi. Tuhan bisa jadi saking sayangnya sama seorang hamba, maka Allah uji dia dengan kesulitan. Sebab Allah tahu ketika dia kesulitan dekat dengan agama, rajin ibadahnya. Sebaliknya saking gedeknya sama orang, Allah kasih jor-joran duitnya gitu. Semakin banyak duitnya semakin sengsara hidupnya. Gara-gara setelah itu kemudian masuk penjara. Nauzubillah. Ini ayat yang 15-16. Semuanya ujian. Miskin, kaya, sukses, gagal, semuanya adalah ujian. Kalla, hati-hati jangan salah persepsi. Bala tukrimun al-yatim. Kalau kalian menganggap bahwa kemuliaan itu ada pada uang, harta, kenapa kalian tidak memuliakan anak-anak yatim? Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tidak peduli, tidak menganjurkan kepada makanan orang miskin. Kemarin saya urai, bahasanya makanan, bukan memberi makan. Itu pertanda bahwa Allah menyatakan jangan kamu menganggap ketika kamu santuni orang-orang miskin, santuni anak-anak yatim, jangan kamu kira kamu ngasih makan mereka. Bukan. Sesungguhnya yang ngasih makan adalah Allah. Allah titipkan melalui rizki kalian. Kita hanya penyalur saja, Pak. Bukan dari kita, bukan. Itu hak mereka memang yang Allah titipkan kepada dalam harta kita. Wa fi amwalikum haqqul lisairi li asli sa'ili wal mahrum. Di antara harta kita ada 2,5% minimal zakat itu milik mereka yang Allah titipkan dalam harta kita dalam bentuk zakat. Kita wajib keluarkan. Kalau kita tidak keluarkan berarti kita merampok hartanya orang-orang miskin itu. Karenanya bahasanya ta'am. Wala tahaddun, tidak menganjurkan. Maksudnya menganjurkan orang lain aja enggak gitu ya, menganjurkan diri sendiri tidak, menganjurkan orang lain tidak. Boro-boro ngasih dari duitnya sendiri. Motivasi orang aja nggak mau. Ya Pak, saya nggak punya apa-apa Ustaz. Bisa kok. Kita bisa ngomporin orang untuk menunaikan zakat mereka, kemudian kita salurkan. Kalau kitanya belum punya kewajiban zakat, kita bisa menjadi penyalur zakat kita. Ini wala tahaddun ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Sebaliknya kalian lebih banyak yang cakar-cakaran memperebutkan at-turas, peninggalan harta warisan dari orang tua. Aklan lamma, semaruk-maruknya. Aklan lamma itu adalah makan sebanyak-banyaknya. Aklan kenapa? Itu simbol. Mana Pak nyari makan? Apa iya mah nyari makan doang? Enggak. Nyari segenggam berlian. Sesuap nasi segenggam berlian gitu kan. Makannya enggak seberapa manusia Pak. Ya Pak, halo. Apalagi seumuran kita, 2 piring mah nggak bisa lah, udah sepiring aja udah, ya kan? Ya, yang plus-plusnya itu yang akhlal lama. Jadi simbol, ini simbol. Biasanya orang nyari makan, padahal nyari duit lebih dari makan. Wa tuhibbunal ma'la hubban jamma. Alangkah banyak di antara kita yang cinta mati kepada hartanya. Cintanya berlebihan-lebihan kepada hartanya gitu. Luar biasa, ini memang fakta. Hati-hati kalau kalian menganggap kemuliaan itu ada pada harta, kenapa kalian tidak mau memuliakan orang lain dengan hartamu? Memuliakan orang miskin, memuliakan orang yatim dengan hartamu itu. Sebaliknya malah cakar-cakaran berebut warisan dan mati-matian pontang-panting mengejar dunia. Itu ayat 20. Baik, hari ini kita lanjutkan ayat 21. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Ayah ibu, apa hubungannya dengan ayat yang sebelumnya? Ayat sebelumnya tadi gebang-gebang, kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun merasa hebat, merasa kaya, karena kekayaannya, karena kesuksesan dunianya gitu. Allah nyatakan itu tadi skalanya negara. Skala individu juga sama, hati-hati kalau kita kemudian menyembah harta dalam tanda kutip gitu, maka berarti kita sedang merintis jalan yang sengsara, sama seperti kaum Ad, kaum Samud dan kaum Fir'aun. Gitu ya. Beda level aja. Yang mereka itu ada level negara, kita levelnya level pribadi personalnya. Baiklah, idza dukatil ardu dakkan dakka. Hati-hati, jangan begitu, sekali-kali tidak. Karena itu adat untuk zajr, adat untuk roda, menolak dan sekaligus mengingatkan, wanti-wanti, hati-hati. Kalau jangan begitu. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, idza apabila. Idza apabila. Pengandaian yang pasti terjadi menggunakan kata idza. Idza apabila dukkat, dari kata apa ini? Dukkat kita bedah karena ini kata asing. Dukkatil ardu dakkan dakka. Dum itu adalah redaksi aduk al-kasr. Pecah. Aduk itu adalah wazalzalah asyadidah, adalah goncangan yang sangat besar sehingga kemudian menimbulkan bunyi dug. Bahasa kita ya. Jadi pecah, dihantam sampai hancur. Redaksinya menggunakan majhul, dukkat, dihancurkan, dihantam sampai hancur.
Kala jangan begitu, sekali-kali tidak, hati-hati. Idza dukkat, ketika dihantam sedemikian rupa sampai hancur. Apa yang dihantam? Dihantam al-ardu, bumi. Ketika bumi dihantam. Gitu Pak, kira-kira. Ya, kalau terjemah bahasa Indonesianya didahulukan fa'ilnya, al-ardunya didahulukan. Ketika bumi dihantam, dakkang, dakka itu pengulangan dari isim masdar kata dasar yang sama, dukkat. Dakkang, dakka diulang. So hancur-hancurnya. Hancur, bahasa kitanya hancur lebur gitu. Hancur lebur. Udah hancur sehingga kemudian tak bersisa gitu seakan-akan bahasanya. Marroh ba'da marroh, dakkang dakka itu adalah berkali-kali. Marroh satu kali, ba'da marroh setelah sekali yang lain, berkali-kali. Zulzilat fakusira ba'duha ba'du, fakassara ba'duha ba'du. Itu bumi digoncangkan, fakassara ba'duha ba'du, satu sama lain saling menghancurkan. Fatakassara kullu syai'in ala dhahriha, sehingga kemudian pecah belahlah, hancurlah, binasa semua yang ada di atas bumi itu. Itu kata dakkang dakka. Taukid, berulang di semua penjuru bumi. Maksudnya bagaimana? Yang hancur, yang berguncang, yang berhantaman itu bukan hanya satu tempat saja. Kalau hari ini kita lihat ada yang namanya misal gempa, gempanya cuma lokal di situ aja. Menimbulkan tsunami di situ aja. Kalau bakal hari kiamat yang gempa seluruh permukaan bumi. Kebayang nggak kira-kira seperti apa itu? Semua permukaan bumi goncang. Kita lempengan bumi bergeser saja di satu tempat itu menimbulkan gempa yang dahsyat gitu ya. Ada gempa tektonik, ada gempa apa namanya Pak? Vulkanik gitu kan ya. Itu kehancurannya luar biasa, apalagi seluruh bumi yang gempa. Hari ini secara ilmiah kita bisa paham sebab ternyata bumi itu punya lempengan-lempengan. Ya kan Pak, apalagi kita yang ada di Nusantara ini, kita nih Jawa, dari Sumatera sampai Jawa sampai ujung ke sana itu adalah persis di atas lempengan bumi. Apa bahasanya, api, lempengan api, karena memang ya, kita berada di gunung-gunung berapi, gitu. Setiap saat pasti terjadi, tinggal tunggu waktunya saja. Itu Pak, itu dakkang dakka. Jadi kita bisa bayangkan, nggak mungkin kita bisa bayangkan ya bagaimana kehancuran bumi ketika kemudian gempanya terjadi di semua tempat. Oke, itu dakkang dakka. Jadi menunjukkan makna hancur lebur sehancur-hancurnya. Karena bumi saling bertabrakan satu sama lain. Lempengan bumi saling bertabrakan. Jangankan dihancurkan sama planet lain atau bulan gitu ya. Lempengan bumi bertabrakan saja udah hancur bumi. Ini dukkatil ardu dakkang dakka. Lanjut. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa, wa dan jaa, datang. Siapa yang datang? Rabbuka, fa'il namanya, bu dhammah marfu'. Jaa telah datang, rabbuka Tuhanmu, Tuhanmu datang. Wal malaku saffan saffa. Wa dan al malaku, satunya malaikat itu malak. Malaikat saffan saffa, bersof-sof, berbaris baris. Tuhanmu datang, lalu malaikat berbaris-baris. Nanti bagian tafsir kita pahami. Datangnya bagaimana? Apakah Tuhan datang seperti maaf, seperti bayangan kita, seperti seorang presiden datang memasuki ruangan begitu? Atau bagaimana? Ada dua polanya. Yang pertama namanya tafwid. Tafwid itu menyerahkan kepada Allah bagaimana hakikat kedatangannya. Terserah Allah saja. Tapi kita paham, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah datang, iya. Kata ulama salaf, Pak, ulama yang di awal itu biasanya tidak mau mengubah makna. Allah datang, iya. Datangnya kayak apa? Jangan ditanya. Pokoknya Allah datang. Oke. Itu bisa nggak Pak difahami sekarang? Bisa. Yang penting datang. Datangnya itu kehadiran orang tidak selalu berarti fisik kan. Bisa jadi datang itu dalam mimpi, dalam pikiran, dalam benak, datang juga. Ya kan? Nah, ini bersama kita hadir orang tua kita dulu. Bukan berarti physically di sini gitu ya. Tapi keberadaan kita ini ababiahnya adalah orang tua. Ini kehadiran kita. Ini hari ini para pahlawan menyaksikan, misalnya kayak gitu, itu simbolis kan, bukan berarti mereka melihat kita kan gitu. Makna simbolis itu. Ya, yang keduanya takwil. Bukan datang zatnya, tapi dialihkan ke makna yang lain. Datang apanya? Ketetapannya.
Oke, kepastian hukumnya gitu, ketentuannya. Maksudnya jaa itu berarti saat itu terjadi apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Allah sudah tetapkan sebelumnya tanggal sekian akan hancur bumi misalnya gitu ya. Itu kan dulu sudah. Sekarang datang dalam pengertian terjadilah apa yang sudah ditetapkan itu. Itu namanya takwil. Ya Pak ya. Jaa rabbuka, telah datang Tuhanmu, wal malaku saffan saffa, malaikat berbaris-baris. Maknanya apa ini? Bagian yang kedua baiknya. Lanjutkan. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Waji'a wa dan ji'a. Kalau jaa datang, ji'a itu didatangkan. Majhul bahasanya. Sama dengan dukat. Kalau ji'a didatangkan. Yauma idzin pada hari itu. Pada hari itunya apa? Pada hari itu hari kiamatnya. Pada hari itu didatangkan di jahannam, neraka jahannam. Kita kupas nanti bagaimana didatangkan ke jahannam. Apa jahannamnya datang ke kita? Kita bagian itu bagi kupas nanti yang bagian berikutnya. Lanjut. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yauma idzin pada hari itu, pada hari kiamat itu yatadzakkaru. Tadzakkara yatadzakkaru kata dasarnya zakaro. Zikr, al-zikr ingat, al-zikr sebut. Orang yang berzikir itu mengingat Allah dan menyebut nama Allah, zikir. Tadzakkara yatadzakkaru beda lagi maknanya. Yatadzakkaru sadar. Oke, Pak. Nah, tadzakkara yatadzakkaru artinya sadar, merasa menyadari gitu. Al-insan manusia. Pada hari itu manusia menyadari tentang bagaimana amaliyahnya dulu, tentang bagaimana kondisinya kini di saat hari kiamat. Wa anna lahu dzikra. Sayangnya wa dan anna itu menunjukkan mana jauh banget. Maksudnya ngapa nggak manfaat? It's too late. Too late itu bahasa kita telat. Sudah terlambat kesadaran itu, lahu baginya adzikra, kesadaran itu. Sayangnya saat itu kesadaran sudah terlambat. Orang udah kiamat berarti udah mati kitanya. Baik, sampai di sini. Sampai dengan ayat 23 kita kupas, Pak. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jangan begitu, hati-hati ketika bumi dibenturkan, dihancurkan sedemikian rupa sehancur-hancurnya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhanmu datang, malaikat bersaf-saf berbaris-baris. Wa ji'a yauma idzin bi jahannam. Saat itu didatangkanlah jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia sadar. Wa anna lahu dzikra, sayangnya kesadaran itu tak ada manfaatnya pada hari itu. Ayat 23. Yuk, kita kupas sekarang dari ayat 21 sampai dengan 23. Yatadzakkar tadi sampaikan ya. Tadi kalau waji'a itu wa uhdirat. Sebentar. Wa ja'a rabbuka. Tadi saya uraikan sedikit, tafwid maknanya datang Tuhanmu datang bila kaifa, tanpa tanya bagaimana. Itu namanya tafwid. Menyerahkan kepada Allah maknanya. Namanya tafwid. Fawwadu yufawwidu tafwidan, artinya adalah menyerahkan kepada Allah. Terserah Allah bagaimana datangnya gitu. Kalau takwil, datang ketetapannya atau datang keputusannya. Tadi saya gambarkan, sudah Allah tetapkan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan kiamat. Oke, Pak. Tapi nobody knows, nggak ada yang tahu satupun di antara kita gitu. Nah, begitu kemudian hari kiamat terjadi, itu datang ketetapannya. Maksudnya begitu, itu takwil, datang keputusannya, bukan zatnya, bukan. Sofan sofan itu mustafin au zawi sufuf, yang bersof-sof, berbaris-baris, para malaikat berbaris-baris. Maknanya apa nanti kita kupas bagian kedua. Waji'a bi jahannam. Waji'a didatangkan, wa uhdirat jahannam. Jahannam dijadangkan, wa zaharat wa burrizat lil kafirin wal fasikin yaumal qiyamah. Ditampakkan, dijentrengkan gitu. Apa jentre itu? Bagi orang yang kafir dan fasik pada hari kiamat, ditampakkan, ditampilkan. Ditampilkannya bagaimana? Bagian tafsir. Yatazakkaru ma farrata minhu min dzunub. Mereka menyadari tentang dosa-dosanya.
Pada hari kiamat orang-orang yang kafir dan mufasik menyadari dosa-dosa. Wa ma irtakabahu min sayyi'at, apa yang telah kelakuan kejahatan yang pernah dilakukannya di malam dunia. Wa ma waqa'a fihi min kufrin wa fusuqin an amri rabbih, tentang kekafirannya, tentang kedurhakaannya dari perintah Tuhannya. Sadar, eling, itu ya tazakkar. Wa anna lahu dzikra, sayangnya it's too late tadi. Wa min aina lahu al-intifa bi hadzal tazakkur, bagaimana kesadaran itu manfaat pada hari kiamat itu. Li'annahu tadhkuru qad jaa fi ghairi waqtin intifa'i bih, karena kesadaran itu datang bukan pada waktunya. Waktunya sudah tidak bermanfaat lagi. Wa huwa waqtul hisab 'alal a'mal. Hari kiamat itu adalah waktunya hisab atas amal-amal perbuatan kita, perhitungan amal kita. La waqtut taubah minas sayyi'i minhu. Bukan waktunya bertaubat. Kalau mau taubat sekarang di dunia, bukan nanti. Nanti begitu sudah mati baru taubat, gimana caranya? It's too late tadi ya. Baik, contohkan seperti ini, raja yang dihadapi oleh Nabi Musa, Raja Fir'aun. Ketika ajal menjemputnya baru dia menyatakan, hari ini saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Gitu. It's too late. Nggak bisa diterima. Ghorghir, soalnya sudah di tenggorokan. Nyawa sudah dapat lepas dari badan. Jadi wa anna lahu dzikra itu tak berguna lagi kesadaran itu. Oke. Baik ayah ibu, sekarang kita lanjutkan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Saya hubungkannya bagaimana? Wa ba'da hadza zajr wa rad'a lahum li su'i aqwalihim wa af'alihim. Akhadha as-surah al-karimah fi zajrihim wa rad'ihim an tariqi tadhkirihim bi ahwal akhirah. Setelah Allah mengingatkan tentang bagaimana kita hati-hati jangan sampai kemudian kita terjebak memperturutkan hawa nafsu, berebut harta warisan, jor-joran mengejar harta sampai kematian gitu. Lalu Allah mengingatkan dengan bagaimana kondisi kita nanti di hari kiamat. Di dunianya kalau kita cakar-cakaran, rebutan warisan, jor-joran, ngurusin duit gitu. Nanti hari kiamatnya hati-hati. Ketika bumi dihancurkan sehancur-hancurnya. Kala itu menolak sekaligus menegur kesalahan mereka. Hati-hati, jangan begitu. Jangan terjebak pada urusan dunia. Idza dukkatil ardu, dengan mengingatkan mereka tentang kiamat saat bumi dibenturkan dengan keras dan hancur. Dibenturkannya tidak harus dengan planet lain, tidak harus dengan bulan, tidak harus dengan apapun. Bumi di lempengan bumi dibenturkan saja sudah hancur. Dakka hancur, pecah berkeping-keping di seluruh belahan bumi sampai menjadi rata. Dalam bahasa Al-Quran ada kalimatnya begini. Fayadharuha qa'an safsafa. Allah kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu dataran yang terhampar rata. Itu gambaran betapa ketika hari kiamat terjadi, gunung-gunung kan seperti kal'ihnil manfush gitu. Seperti bulu yang ditebarkan. Ya, Pak. Seperti bulu yang bertebaran. Kenapa seperti bulu? Bulu warna-warni. Begitu juga kandungan mineral bumi. Ada emas, ada perak, ada perunggu, ada bahan timah gitu. Konon katanya kalau timah hitam, begitu meledak hitam. Kalau tembaga merah gitu. Apalagi kalau kandungannya beda warnanya, itu kalau ihdul manfush. Begitulah di hari kiamat, gunung-gunung dihancurkan sedemikian rupa sehingga kemudian rata. Ya, bukan berarti kemudian buminya rata gitu, tapi seakan-akan kan tidak ada lagi tinggi rendah nanti pada hari kiamat itu. Ini contohnya konkret ayat 20, surat 20 surat Thaha ayat 106. Bumi terhampar sedemikian rata di hari kiamat karena gunungnya meletus. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Wa qauluhu ta'ala wa jaa rabbuka hadhil ayat wa amsaluha min ayatis sifat allati ayat yarwa as-salaf wujubal iman biha kama ja'at. Ini surat ayat ja'a rabbuka, datang Tuhanmu, itu adalah ayat-ayat sifat Allah. Kaum salaf, ulama salaf memandang, berpendapat wujub beriman, wajib beriman tentang kedatangan Tuhan itu wujubul iman biha kama ja'at, sebagaimana apa adanya.
sebagaimana apa adanya, tanpa harus diinterpretasikan kayak apa datangnya. Bimakna annana nu'minu bimaji'illahi ta'ala, kita semua beriman tentang kedatangan Allah Subhanahu wa taala, walakin min ghairi takyif wala tamtsil. Tanpa kaifa, tanpa bagaimana, nggak usah tanya bagaimananya, wala tamtsil, jangan diumpamakan seperti apa. Sebab kalau diumpamakan datangnya Allah itu dengan sesuatu, dengan makhluk gitu ya, ya nanti bahaya. Itu sudah tajsim, ya, menjisimkan Allah gitu. Sementara Allah bukan jisim. Allah bukan materi yang terukur, terbatas ruang dan waktu. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sebab Allah pencipta ruang dan waktu. Gitu Pak. Hati-hati ya. Jadi jangan seperti digambarkan seperti datangnya seorang raja atau seorang presiden di tengah ruangan gitu. Sebab kalau digambarkan begitu berarti Tuhan dibatasi oleh ruang dan waktu. Padahal Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Itu kaum salaf, ulama salaf tafwid, menyerahkan kepada Allah bagaimana datangnya. Gimana teh? Bal likulli ilmin kaifiyatin maji'i nah kira kaifiyati maji'ihi ila masyiatihi ta'ala. Bal ini salah kali ini. Kita apa namanya tidak bisa mengetahui bagaimana kedatangan Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi wal khalaf yu'awwaluna dzalika. Ulama khalaf itu ulama belakangan. Kalau salafnya 3 generasi pertama, 300 tahun pertama, khalaf itu adalah ulama belakangan. Setelah itu yu'awwaluna dzalika, mereka mentakwil. Takwil itu tadi adalah mengalihkan makna dari makna yang awal datang menjadi makna yang lain. Bukan zatnya yang datang tapi keputusannya, gitu ya. Itu takwil namanya. Awwala yu'awwilu takwilan, mengalihkan maknanya. Oke, baik. Itu biasa dilakukan oleh ulama belakangan. Kenapa? Sebab memang tidak memuaskan akal. Pokoknya Allah datang. Iya, tapi gimana datangnya? Bagaimana gambarannya? Nggak memuaskan akal. Maka kemudian ulama belakangan mencoba memahami ayat sifat seperti ini, ayat-ayat yang berkenaan dengan zatnya Allah maupun sifatnya Allah itu, dengan cara mengalihkan. Yang datang apanya? Keputusannya. Yang datang apanya? Kepastian hukumnya itu. Ya awwalan zalika bi ayyil maji'i huna bi makna maji'i amrihi wa qada'ihi. Yang datang itu adalah keputusannya, perintahnya gitu. Oke Pak. Jadi kapan kiamat sudah tahu, dari kapan tahu gitu ya, dari zaman azali. Kapan waktunya? Ketika itulah datang kepastian, ketentuan, ketetapan hukumnya. Ini ulama khalaf. Gak usah berantem, terserah pilih mana aja. Ya Pak. Bisa jadi orang lebih nyaman dengan memilih untuk lebih nyaman, nggak usah ditakwil deh gitu. Saya percaya aja, udah yakin aja gitu. Tapi sebagian orang tidak terpuaskan akalnya gitu. Ya gimana penjelasannya? Masa Tuhan datang nggak bisa dijelaskan gitu? Maka dijelaskan dengan cara takwil tadi gitu. Bolehkah itu? Boleh. Ibnu Abbas mentakwil. Bahkan Nabi yang mengajari. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu takwil. Ya Allah, dalamkan ilmu agama Ibnu Abbas dan ajarkan kepadanya takwil. Maka jangan heran, satu di antara ulama paling awal, sahabat levelnya yang paling awal menakwilkan Al-Quran itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas banyak menakwilkan Al-Quran tadi seperti datangnya Allah diartikan sebagai datangnya keputusan Allah. Baik. Wajah rabbuka bagian dari ayat mutasyabihat, namanya ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang memper, mirip, maknanya bisa berbeda. Kalau yang tafwid itu makna denotatif, bahasa Indonesianya apa adanya. Kalau yang takwil mengalihkan itu makna konotatif. Belanda menduduki Indonesia 350 tahun. Jangan ditanya duduknya di mana. Sebab itu maknanya bukan denotatif. Gitu Pak. Tapi konotatif. Maksudnya berkuasa. Duduk itu berkuasa. Sekarang dia menduduki jabatan tinggi. Apa iya duduk terus? Enggak, jalan-jalan juga. Maknanya berkuasa. Itu contohnya misalnya takwil tuh Pak. Namanya makna denotatif versus makna konotatif. Gitu ya. Baik, wajah rabbuka bagian dari ayat mutasyabihat. Dua pendekatan. Umumnya salaf tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Khalaf
Ulama belakangan takwil, mengalihkan kepada makna yang sesuai, datang keputusannya. Cepet banget. Masya Allah. Sedikit lagi. Wal malaikat soffan menunjukkan betapa banyaknya malaikat dan bagaimana siapnya mereka menjalankan tugas. Malaikat berbaris-baris itu berarti malaikat sigap menyambut kedatangan Allah itu, menyambut keputusan Allah itu. Tergantung mau yang mana yang mau dipakai tafsir ataupun takwil. Baik, lanjutnya waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Saat itu didatangkanlah jahanam. Pada saat itu manusia menyadari kesalahan dosa-dosanya, tapi sayang itu tidak lagi bermanfaat. Waji'a yauma idzin jahannam, ditampakkan ke hadapan orang kafir dan fasik bentuk fisik dan kengerian siksanya. Bukan berarti jahanamnya dilewatkan di depan matanya, bukan begitu. Tapi ditampakkan kengeriannya. Bapak, dengan teknologi hari ini kita sadar, kita bisa memahami ayat-ayat seperti ini. Tampilkan gambarannya, tampilkan videonya aja udah gitu. Sudah menggambarkan itu. Apalagi zaman teknologi semakin canggih, misalnya pakai F3D. Apa namanya? Namanya apa tuh? AI? Iya. Nah, pakai AI gitu ya, pakai hologram, pakai hologram. Ya kan itu kan didatangkan itu seperti itu. Bukan berarti fisiknya kemudian diasongin di depan mata gitu. Tapi bagaimana teknologi kita saat ini sudah menghadirkan itu. Apalagi nanti teknologi di hari akhir. Baik, sampai di sini kelihatannya. Wa anna lahu dzikra, saat itu mereka ingat dosa-dosanya dan menyadari kedurhakaannya, tapi sayangnya wa anna lahu dzikra, manfaatnya nggak ada lagi. Sayang di saat itu kesadaran akan kekeliruan tak lagi manfaat, sebab sudah waktunya perhitungan, bukan saatnya taubat atas kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.